Ada macam-macam persyaratannya. Ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Oh, jadi walaupun dia berjuang, kalau dia tidak memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus ini, ya nggak akan diajukan, nggak akan diterima. Ya, tapi dengan catatan, sekali lagi saya tolong diingat bahwa walaupun Bapak sudah melewati proses panjang seperti itu, sudah lewat dari Depsos dan sebagainya, Bapak harus ingat, Ibu Bapak semua harus ingat, penentu terakhirnya adalah Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, jelang siang, Pak Haryono. Selamat datang di Kalimantan Barat. Perkenalkan Pak, nama saya Ansari Dimyati, Ketua Yayasan Sultan Hamid II, yang kebetulan juga tahun 2012 menyelesaikan tesis di Universitas Indonesia terkait dengan kasus Sultan Hamid II tahun 1950. Kami berjuang cukup lama Pak terkait dengan sejarah Sultan Hamid II ini, yang diawali oleh sekretaris pribadi beliau almarhum Maksus Al-Qadri di Jakarta pada saat itu, dan kemudian mengumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan kemudian mengungkap satu persatu dan kemudian meluruskan sejarah dan hingga hari ini. Singkatnya Pak, kami sudah mengajukan usulan calon pahlawan nasional atas nama Sultan Hamid II. Ahli warisnya ada di samping saya, Dr. Syarif Hasim Azizur Rahman Al-Qadri, beliau dekan Fakultas Hukum di Universitas Tanjung Pontianak. Tahun 2016 kami mengajukan usulan secara administratif di Kementerian Sosial, kemudian dianggap tidak cukup lengkap Pak. Dianggap tidak cukup lengkap, kemudian kami kembali ke Pontianak, kemudian kami melalui proses sidang TP2GD, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat daerah, dan kemudian coba kami penuhi syarat tersebut satu persatu Pak. Nah, tahun 2017 kami kembali ke Jakarta dan kemudian kami penuhi. Pada saat itu diterima oleh Ibu Rina Retno Ningrum, yang kabarnya terakhir kali kami dapatkan beliau sudah wafat. Tapi tidak tahu kebenarannya karena informasi dari Jakarta pada saat itu. Beliau Kepala Seksi Seleksi dan Penghargaan, dan kami meminta daftar kelengkapan administrasi itu berupa tanda terima dari Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial di Kemensos tersebut. Dan pada saat itu perkataan dari Kementerian Sosial, berkas kami sudah sangat lengkap, bahkan jauh lebih lengkap. 2 troli Pak kami bawa, berikut dengan bukti-bukti yang ada, buku-buku, jurnal, dan segala macam bentuk dokumen yang dibutuhkan di Kemensos. Yang walaupun kita tahu ada beberapa bagian atau perspektif yang oleh sebagian orang tidak cukup untuk memenuhi kepuasan dari perspektif subjektif seseorang. Nah, kami coba melengkapi dan coba untuk merekonsiliasi apa saja yang bisa kami lakukan Pak, karena kami menganggap bahwa negara ini bukan hanya sekedar negara hukum, tapi juga haruslah adil. Kalau Bapak katakan tadi ada undang-undang, ketika ada vonis dan seterusnya, saya kira di sisi lain kita harus juga melihat ada ruang yang lebih lebar daripada pro justisia tadi. Peran serta Sultan Hamid II ini jauh lebih besar Pak sebagai perancang lambang negara, dan dapat kami buktikan dalam surat penolakan kemarin, bukan penolakan, syarat dari Kementerian Sosial kepada kami itu ada 3 poin. 3 poin yang isi penolakannya itu bersifat substansi, bukan administratif. Nah, lantas bagaimana kami membantahnya Pak? Kalau alasan penolakan itu bersifat substansial.
Nah, sedangkan dari Kementerian Sosial di halaman kedua itu kami diberikan kesempatan satu kali lagi untuk mengajukan pengusulan. Nah, kalau begitu ya kami hanya diberikan, ya sudah kalian ajukan lagi satu politis dan seterusnya. Nah, jadi saya kira ini kebijaksanaan tim peneliti dan pengkaji tingkat pusat yang juga berkoordinasi tentunya dengan tim TP2GD, pasti berkomunikasi saya kira karena perpanjangan tangan. Kami harapkan kebijaksanaannya, dan sebetulnya kami sangat berharap untuk bisa berkoordinasi, bisa berkomunikasi dengan TP2GP. Jadi baru kali ini kami punya kesempatan untuk berkomunikasi. Nah, jadi saya kira itu untuk mungkin Bapak juga sudah mendengar apa yang sudah kami lakukan dan bagaimana sejarah Sultan Hamid II. Saya kira Bapak sudah jauh lebih paham. Nah, jadi seperti itu kami tetap akan mengajukan di tahun 2020 Pak, tahun depan. Saya kira mohon pendapat Bapak bagaimana bijaksananya dan bagaimana ke depan tahun 2020 yang akan kami ajukan kembali. Terima kasih, saya kira cukup untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, memang bahan dari Sultan Hamid saya peroleh. Dan saya punya buku yang ditulis oleh Dr. Smith, dulu asalnya bahasa Belanda, sekarang bahasa Indonesia. Dan buku ini adalah buku ceramah yang disampaikan oleh Dr. Smith ke seluruh guru-guru di negeri Belanda tentang dekolonisasi Indonesia. Sebenarnya begini, Sultan Hamid memang punya peran, tapi terus terang dia punya cacat juga. Dan apa yang Bapak sampaikan di sini, sebagian daripadanya saya tanggapi sebagai sebuah cacat. Misalnya, salah satu yang Bapak tunjukkan faktanya dan tertulis dan ada fotonya, itu Sultan Hamid pada tahun 1946 diangkat, diberi pangkat Mayor Jenderal dengan posisi sebagai ajudan khusus Ratu Wilhelmina tahun 46. Pada tahun itu adalah tahun di mana kita justru dikejar-kejar Belanda. Seluruh keluarga saya di Sulawesi Selatan mau dihabisi Belanda. Ayah saya ketangkap, dibunuh. Kakak saya, paman saya, ada kalau sekian ratus ada orang keluarga saya yang dibunuh Belanda pada waktu itu. Nah, kalau begitu Sultan Hamid di mana? Pada saat kita dalam keadaan krisis, dikejar-kejar Belanda, dia ada di sana dengan pangkat yang tinggi di samping Ratu Wilhelmina. Apa jawab kita terhadap hal ini? Hal-hal seperti itu, dan ini fakta. Bapak sendiri yang kasih faktanya, bukan saya, berdasarkan buku ini. Faktanya seperti ini. Tapi harus diingat, antara tahun 45 sampai 49 kita digebukin Belanda. Banyak orang mati di Kalimantan Barat ini pada periode itu ketika melawan Belanda. Pada saat yang bersamaan Sultan Hamid ada di negeri Belanda di samping Ratu Wilhelmina. Nah, ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam tim itu, dan ini melahirkan diskusi panjang, bisa berhari-hari berdasarkan atas interpretasi, atas pemahaman dan sebagainya. Seperti itu antara lain. Jadi hati-hati juga kalau mengusulkan fakta-fakta yang ada. Sebab tidak semua fakta yang Anda kemukakan
itu bisa diinterpretasi, oh ya penting. Ya Bapak ajukan itu seakan-akan penting karena orang pertama, militer pertama yang mendapat pangkat tertinggi untuk bangsa Indonesia. Tapi bagaimana situasi Indonesia ketika beliau menerima itu? Kan itu pertanyaan. Dia ada di negeri Belanda pada saat kita sedang dikejaring, dibunuhin Belanda. Di sampingnya Ratu Belanda lagi. Nah, tolong bapak-bapak mengajukan interpretasi, fakta dan sebagainya harus dikirim. Nah, dalam buku ini pada halaman 48 ada fakta menarik tentang Sultan Hamid. Ada kalimat begini ketika bicara tentang proses negara federasi dan bagaimana pergumulan di situ. Ketika akan ada penggabungan macam-macam wilayah daerah provinsi-provinsi yang menjadi negara bagian. Kalimatnya begini supaya ada konteks pada halaman 49. Saya bacakan. Dengan tuduhan bahwa pemerintah Pasundan telah membantu Westerling, maka daerah ini pada tanggal 11 Maret dimasukkan kembali ke dalam Republik Indonesia. Negara-negara bagian lain, Jawa Timur dan Madura, menyatukan diri sendiri dengan Republik. Dan pada tanggal 25 Maret, RIS masih hanya terdiri dari 4 negara Republik: Jogja, Sumatera Timur, Kalimantan Barat di bawah Sultan Hamid II, dan Indonesia Timur. Nah, kalimat ini bunyinya yang menarik. Dengan Kalimantan Barat, soalnya tidak suka oleh karena Sultan Hamid ternyata turut campur dalam peristiwa Westerling. Dan pada tanggal 5 April telah ditangkap. Ini Pak, saya sebenarnya nggak tega untuk membaca itu, tapi Bapak yang minta saya tunjukkan faktanya. Nah, hal-hal inilah yang kami bicarakan Pak. Fakta-fakta yang kami bicarakan, bukan interpretasi. Baru dari fakta itu baru kita lihat, baru memberikan berdiskusi tentang bagaimana fakta itu bisa diterima atau ditolak dan seterusnya. Seperti ini. Nah, tentang yang kedua, ya Pak Lurah ya tunjukkan aja Pak, lalu tambahin fakta-fakta, berikan apa yang sudah dikirim ya, apa yang harus diberikan lagi. Pengetahuan saya ada di sini. Jadi penuhin aja Pak. Ya, tapi dengan catatan sekali lagi saya tolong diingat bahwa walaupun Bapak sudah melewati proses panjang seperti itu, sudah lewat dari Depsos dan sebagainya, Bapak harus ingat, Ibu Bapak semua harus ingat, penentu terakhirnya adalah Presiden. Pernah terjadi 2 tahun yang lalu, Presiden Jokowi tidak boleh lebih dari 2 orang pahlawan nasional, ya kan? Dan ketika itu hanya diberikan 1 orang. Padahal yang kami ajukan berapa banyak orang. Nah, hal-hal ini harus jadi jangan salahkan dinas sosial Pak. Kalau nggak nyampe, dia nggak punya apa-apa. Dia cuma administrasi, dia kumpulkan seperti ini, Bapak sudah berdiskusi, dia kasih ini,
dia kirim ke Depsos sana pusat, di pusat pun cuma menjadi bahan diskusi dari tim kami. Setelah tim kami melakukan diskusi panjang dan memberikan kesimpulan-kesimpulan, baru dikirimkan lagi ke Dewan Tanda-Tanda Kehormatan. Kami nggak punya kekuatan lagi. Kami sudah serahkan tugas kami. Ya walaupun ketika Dewan Tanda Kehormatan itu akan menentukan, dia panggil juga kami untuk berdiskusi. Ya kami tunjukkan fakta-faktanya. Tapi belum tentu mereka percaya atau tidak. Yang jelas kami sudah jalankan, kami berdiskusi. Ya tergantung Dewan Tanda-Tanda Kehormatannya, mana yang mau disampaikan. Kami ajukan 6 orang, dia sampaikan cuma 4 orang, itu hak dia. Nah 4 orang yang disampaikan ke presiden, presidennya cuma pilih 1 orang, ya presidennya menentukan. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi instansi terakhir itu presiden. Tapi untuk sampai ke presiden tidak mudah, karena proses ini panjang seperti itu, seleksinya sedemikian rupa, timnya mulai dari tim di sini, bahkan tim di tingkat 2. Jadi hati-hati juga memang tim Depsos dimanapun pada tingkat apapun harus hati-hati juga dalam meneliti untuk disampaikan ke pusat, ke Depsos, harus hati-hati. Kalau sekedar datang sudah itu diskusi seakan-akan bukunya tebal lalu dikirim ke sana sampai di Depsos diskusikan, ternyata nggak seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Masih ada waktu, saya kira boleh saya tanggapi sedikit. Iya. Atau saya silakan. Ini tadi Pak, kita sedikit diskusi Pak. Jadi Keputusan Mahkamah Agung. ya. Yang pertama Pak, terkait dengan alasan subjektif terkait dengan sejarah politik kita Pak, kami tidak melakukan langkah-langkah melalui interpretasi atau persepsi Pak. Kami melalui langkah-langkah penelitian dan dengan data-data pendukung ya, yang juga sudah kami lampirkan berupa buku, Ya, kami juga sudah menulis. semua di sini. Nah Pak, terkait dengan alasan yang politik tadi Pak, saya kira ya, ya itu fakta pada saat itu antara ketika kita merdeka tahun 45 dengan masa transisinya hingga Republik Indonesia Serikat dan kemudian menjadi negara kesatuan tahun 1950 bulan Agustus, itu kami juga sudah bahas Pak. Kami juga punya referensi, kami juga melihat bukunya RZ Lerisa yang juga saya kira Bapak mengetahui sekali, Bapak mengajar di Universitas Indonesia. RZ Lerisa juga menulis buku Kekuatan Ketiga dalam Kemerdekaan Indonesia, dan kami melihat Pak, tahun 2007 Presiden SBY memberikan atau menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Ide Anak Agung Gede Agung, yang kita ketahui bahwa beliaulah yang mencetuskan atau memiliki ide untuk membentuk BFO, Bikin Consumer Federal Overlord itu. Jadi saya kira alasan-alasan seperti itu sangat subjektif sekali Pak, dan kami merangkai secara komprehensif Indonesia ini dalam bentuk apapun hari ini negara kesatuan, kita sangat menghormati itu dan kita menjunjung tinggi itu, tapi kita pernah melalui fase itu Pak. Fase Republik Indonesia Serikat, presidennya Soekarno, Perdana Menterinya Muhammad Hatta, dan mereka juga pahlawan. Begitu juga Perdana Menteri Dalam Negerinya Ide Anak Agung Gede Agung. Jadi beliau melalui fase itu, melalui tahap itu. Jadi saya kira itu semua harus dihargai dalam perspektif apapun. Kemudian yang kedua, terkait dengan kasus atau terkait dengan Westerling yang Bapak katakan tadi, dakwaan primer jelas Pak dalam Mahkamah Agung bahwa beliau tidak terbukti terkait dengan konspirasi yang dituduhkan kepada Westerling. Saya kira itu opini Pak. Saya mengacu pada putusan Mahkamah Agung Pak. Dakwaan primer tidak terbukti, dakwaan subsidiar tidak terbukti, dakwaan lebih subsidiar tidak terbukti, lebih subsidiar lagi Pak. Jadi kenapa dihukum 10 tahun? Ya karena niat Pak, niat dia untuk melakukan penyerangan yang dia batalkan. Bisa saya bacakan Pak kalau Bapak mau. Bisa saya bacakan putusannya. Begini Pak, gak usah. Begitu. Semua fakta tentang Sultan Hamid saya punya. Dalam disertasi saya ada 15 halaman tentang itu.
Ya, karena itulah, karena kami punya alasan, kami beralasan, maka kami coba untuk mengajukan, Pak. Jadi bukan karena kami tidak punya alasan dan bukan karena interpretasi. Saya kira begitu, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tentang Sultan Hamid, paling tidak saya punya buku 15 judul. Dalam disertasi saya Mungkin Bapak paling boleh tidak- bicara sedikit, Pak. paling tidak 15 halaman. Silakan. Silakan. Boleh izin Pak Moderator. Makasih Pak Prof. Anhar Gonggong yang saya hormati. Berkenaan dengan ini, saya tadi mendengar dari awal pimpinan rapat di sini menyatakan adalah sosialisasi. Dan nanti juga akan diadakan pertemuan dengan Gubernur dan Pak Profesor dalam kapasitas ini. Tetapi dalam kapasitas ini, apakah ini kalau memang tadi kita perdebatkan atau kita diskusikan terkait dengan apa yang Bapak sudah lakukan penilaian itu, mungkin nanti di dalam proses ketika pertemuan nanti. Nah, gambaran itu tentunya kalau tadi diperdebatkan berkaitan apakah itu opini ataupun Bapak mempunyai buku yang tadi Bapak bacakan itu terkait dengan apa yang menjadi persoalan usulan dari Sultan Hamid II, saya kira gambaran itu tidak perlu kita perdebatkan dalam kaitan dengan apa yang tentu, tapi kita perdebatkan dengan fakta dan data. Nah, sehingga dalam gambaran yang mungkin acara yang dari jam 9 sampai jam 10 dan sosialisasi, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Saya kira itu, terima kasih.